Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang teman-teman di konten perspektif. Nah, di konten perspektif ini kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membahas isu-isu yang hangat terkini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana dari dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Selamat pagi Pak. Oke, pagi Nas. Ya. Gimana, sehat Nas? Alhamdulillah Pak, masih sehat. Oke, Ya. mau ngobrol apa kita nih? Ya, hari ini kita akan mengobrolkan tentang bahaya politisasi agama, ancaman politisasi agama. Oke. Ya, ini kan menjelang tahun politik ya Pak, pemilu 2024. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita akan bahas ontologinya dulu. Memang politisasi agama ini apa Pak? Oke, kalau berbicara tentang politisasi agama, sebenarnya nggak bisa dilepaskan dengan politik itu sendiri, Nas. Karena berbicara terminologi, secara ontologi ataupun epistemologi tentang politik sendiri adalah sebagai suatu sarana untuk memperkuat yang namanya kekuasaan. Berbicara tentang siapa mendapatkan apa, dengan caranya apa, dan bagaimana. Nah, ketika dikaitkan dengan konteks agama, kita semua tahu bahwa agama itu adalah ranah yang sangat privat sebenarnya. Iya. Ya kan, Nas? Iya betul. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia menjalankan spiritualitasnya, bagaimana manusia memiliki berbagai macam praktek-praktek bentuk keagamaannya. Nah, apabila dikaitkan dengan hal yang berbau politisir, nah ini menjadi tabrakan. Bagaimana ranah spiritualitas dibenturkan dengan ranah keduniawian yang memang itu bertolak belakang sebenarnya antara politik dan agama. Nah, namun yang harus Anas ketahui dan juga teman-teman ketahui, memang ya politik menghalalkan segala cara. Oh itu. Iyalah, karena pada akhirnya agama yang menjadi ranah privat kemudian dipolitisir atau dipolitisasi sehingga agama mudah untuk dijadikan problematika ranah publik. Nah, itulah awal mulanya kenapa politisasi agama ini sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan politik. Meskipun politik agama ini secara tidak langsung bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Nah, tergantung siapa yang memainkan perannya. Baik buruknya itu gimana Pak? Bagaimana politisasi agama itu dikatakan baik itu ketika apa, dikatakan buruk itu ketika apa? Oke, kita tahu, sama-sama tahu ya, Anas pun juga tahu, teman-teman pun juga tahu bahwa agama memiliki nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini berisi tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana manusia diajarkan untuk cinta kasih, untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan pada akhirnya nilai ini dipahami dan dipersepsikan oleh manusia itu untuk berbuat baik. Nah, tapi ketika nilai-nilai tersebut dipolitisir, yang ada kebaikan ini justru semakin menyesatkan. Nah, contohnya kayak gini, Nas. Iya. Ketika seorang tokoh agama masuk dalam kontestasi politik, yang harus dibawa sebenarnya apa? Apakah tokoh tersebut menjual agamanya, ataukah tokoh tersebut berupaya untuk memperjuangkan agamanya? Nah, memperjuangkan agama dengan menjual agama kan terminologinya berbeda. Ya, ketika Anas maju nih, saya anggap Anas maju nih. Ya, Anas seorang ulama, ya Anas ya, tokoh ulama maju berkontestasi politik. Yang dijual seperti apa? Apakah saya ini tokoh agama, pemuka agama, saya akan memberikan hak-hak para kolega saya sesama agama untuk diakomodir ketika saya jadi. Akan sangat berbeda ketika misalnya
ya pilihlah kita. Oh. Dalam nilai-nilai hadis seperti contohnya, pilihlah yang sesama muslim, pilihlah yang sesama agama. Lah itu kan ketika itu dipolitisir kan nantinya bisa menjadi konten yang buruk. Oh ternyata secara tidak langsung, secara eksplisit tersembunyi, oh berarti kita harus memilih yang seagama saja. Kita nggak boleh memilih yang nggak seagama. Nah itulah yang membuat politisasi agama ataupun politik agama ini menjadi hal yang bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk, tergantung bagaimana meletakkan pemahaman agamanya ini, semacam itu. Oke. Pada pemilu-pemilu lalu, pada pemilu 2017, 2019 itu terjadi situasi politik yang sangat memanas dengan berbagai macam ujaran kebencian yang berseliweran. Nah, di pemilu 2024 ini kan juga ada potensi ya, ada potensi. Bahkan sudah ada kemarin kalau kita lihat di pemberitaan bahwa ada tokoh agama yang mengatakan bahwa oh politisi ini itu utusan Tuhan, politisi ini itu adalah titisan Mesias. Nah, sejauh apa potensi politisasi agama pada 2024 ini kira-kira? Nah, akhir-akhir ini politisasi agama itu sudah kalau dibilang potensi 2024 ini bisa jadi hal yang biasa-biasa saja, bisa menjadi hal yang luar biasa karena Anas tahu ya bagaimana dominasi partai politik yang memang berlatar belakang nasionalis dan agama ini terpecah. Beberapa kan terpecah. Ya, dan salah satu tokoh dari partai Islam sendiri ini maju menjadi cawapres. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya tokoh-tokoh ini berupaya ingin menghadirkan ya bahwa negara Indonesia adalah negara yang Islam, ya mayoritasnya Muslim majority. Tapi secara tidak langsung kenapa partai Islam tidak bisa memenangkan kontestasi pemilu di Indonesia? Berarti kan ada yang salah di sini. Iya. Karena sebagian besar memang masyarakat kita adalah yang rasional. Ya, masyarakat kita rasional. Karena apa? Memilih bukan berdasarkan simbol agama. Terima kasih sudah mau hadir di diskusi perspektif ini. Teman-teman, selesai sudah diskusi perspektif pada episode pertama ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu, Nak.